Soekarno masih kecil, masih ngintip sambil ngintip anaknya Dr. Hamil yang menjadi istri pertama Bung Tari. Jadi saya ingin agar diskusi ini semangatnya semacam itu, ya. Agar diskusi ini semangatnya semacam itu. Dan itu yang kemudian mendorong saya pertama ya karena semangat itu. Saya pasti datang tidak akan lebih dari 50 orang, tapi saya yakin bahwa ini adalah para pemimpin di masyarakat atau kelompoknya masing-masing yang akan menentukan kualitas dari yang bergerak di organisasi, yang bergerak di perhimpunan, yang bergerak di macam-macam organisasi kemasyarakatan. Nah, saya tidak sendiri, juga ada teman dari di Indo, Angkasa Pura satu ya, di anak perusahaan ya di Poreder. Kemudian ada teman dari PLN sini, mereka sudah WA 4-5 hari yang lalu karena standarnya komisaris itu ternyata tinggi sekali, harus dijemput dengan ini hotelnya bintang 5 dan sebagainya. Saya bilang nanti aja lah, saya makan nyari lontong balap dulu. Ya gimana, wong dulu kita ini belum ada gaji, belum punya gaji maksudnya. Itu di mana-mana kita datang. Apalagi kita udah punya gaji gitu loh dari ya, apalagi dari Solo ke sini kan cuma 2 jam lewat tol. Kalau naik pesawat malah lebih dari 2 jam. Nah itu pembukaan saya untuk berdiskusi pada sore hari. Mbak, masih banyak. Nah, ada yang stabil. Kira-kira elementer sekali. Kalau soal dana sih malu, urusan dana punya susah. Ada batu kan kalau batu saya ada tuh. Ada. Kalau nggak ada dia tuh ada tuh. Ya, Tes. Moga-moga sampai diskusi ini kelar, batasnya tidak habis. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini soal Soekarno dan Super Semar, ini temanya ngeri sekali. Ya, tentu kita ingin ya ini bulan Maret
11 Maret sudah terlewatkan, dan setiap kali memperingati bulan Maret ada diskusi semacam itu penting untuk memori kolektif itu terus digaungkan. Nah, tetapi saya ingin coba sedikit, mungkin nanti dari dua narasumber yang bisa lebih, bukan menambahkan, perjelas. Nah, karena kalau kita bicara soal Soekarno, terutama Super Semar ini, terus kemudian kalau dikaitkan dengan misalnya apa sih kejadian pada saat itu dan sebagainya, saya kira waktunya tidak akan tuntas, karena sampai hari ini juga terus saja apakah itu perdebatan atau kemudian riset penelitian, ya, ada yang versinya kemudian itu digerakkan oleh kelompok internal di Angkatan Darat, kemudian ada John Rosa bilang apapun, kemudian di gengnya sayap kiri dari PKI juga yang paling menonjol peranannya, kemudian ada teori konspirasi Inggris dan CIA dan sebagainya, macam-macam lah. Nah, untunglah setelah reformasi pandangan itu kan dibuka, tidak monolog, tidak linear dari versi pemerintah pada saat itu. Nah, saya kira ini satu kemajuan. Tapi yang ingin saya katakan bahwa semuanya adalah, hampir semua pandangannya itu sudut pandangnya adalah politik atau pertarungan kekuasaan. Nah, padahal peristiwa 30 September itu dan kemudian tentu adalah pasca-pasca berikutnya, artinya hari-hari berikutnya yang diikuti oleh penangkapan para aktivis PKI, aktivis kiri dan sebagainya, kemudian juga pembunuhan, masakre, tentu. Ini sebetulnya tidak bisa didekati oleh hanya politik kekuasaan. Jadi peristiwa G30 HSPK itu tidak sekedar peristiwa politik, tapi itu juga merupakan peristiwa budaya. Nah, nanti biar diterangkan. Karena apa? Justru gelombang pasca itulah, atau sebelumnya, nanti akan saya terangkan sedikit, itu yang sebenarnya menarik, kenapa peristiwa itu terjadi dan akibat dari peristiwa itu terjadi. Kalau akibatnya ya, dari aspek budaya, bayangkan hampir ribuan orang, ada yang mati, ada yang nggak bisa pulang, ya, padahal itu semua adalah sumber daya. Ya, itu semua adalah calon-calon sumber daya yang sudah dipersiapkan oleh pemerintahan Soekarno pada saat itu. Mereka yang di luar negeri terutama, ada yang di sekolah ya memang semuanya hampir di bahkan semuanya hampir disekolahkan di universitas Blok Timur. Kenapa begitu? Ya memang pada saat itu polarisasi. Nanti saya selesai ini langsung suatu. Jadi berapa ribu orang juga, para calon-calon doktor, magister atau S1, mereka tidak bisa pulang. Padahal itu sudah menjadi plan, itu istilahnya plan dari Soekarno. Agar mereka itu pulang, mereka kemudian mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia atau menjadi calon-calon pemimpin di
Karena dulu kan tidak hanya dari teknisi dan sebagainya, tapi juga dari organisasi perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat, termasuk organisasi ikatan sarjana, ikatan dosen dan sebagainya, kira-kira begitulah. Nah ini juga klop dengan peristiwa sebelumnya, peristiwa sebelum gerakan 30 September itu. Peristiwa sebelumnya itu apa? Ada formasi, ya, formasi sosial kemasyarakatan yang Soekarno sudah kelola itu, sudah diplankan, sudah direncanakan bahwa kita itu memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Nah tentu sumber daya yang menjadi unggulan belum seperti sumber daya sekarang. Makanya akan kita kontekkan dengan kondisi sekarang. Karena bisa, saya yang memiliki ilmu sejarah itu menjadi penting untuk memberikan satu kontekstualisasi pada kondisi. Nah sumber-sumber daya alam atau mineral pada saat itu jelas, misalnya batu bara itu belum menjadi unggulan. Karena transisi energi itu belum ke batu bara. Sumber daya masih unggulan itu ya minyak salah satunya. Kita sumber daya minyaknya besar sekali. Karena sejak zaman penjajahan eksploitasi minyak itu sudah besar. Selain dari Belanda, Jerman, Shell sudah masuk semuanya di sini. Nah kemudian sumber yang tersimpan yang juga belum diperkirakan pada saat itu akan menjadi ladang dolar itu adalah emas di Freeport. Kalau kalian mempelajari sumber daya mineral ini per hari ini misalnya, itu yang melakukan kajian dan kemudian dikutip baik oleh para pialang mineral, trader, para peneliti, itu dilakukan oleh lembaga militer Amerika. Bahkan Kementerian SDM kita itu juga mengacu ke sana. Saya heran. Misalnya soal sumber tanah jarang yang kemarin dibicarakan di Lapindo itu, kita memang tidak punya studi. Ada satu studi memang di SDM tahun 2019. Pada zaman Belanda, saya pernah membaca itu, judulnya aja. Nah, tetapi studi yang lengkap disertai dengan potensinya, kemudian disertai juga dengan pengelompokan sumber material-material kritis, itu dilakukan oleh namanya US Navy Geological semacam statistik. Nah kalau lihat di Google, saya pernah menggunakan data itu, lengkap sekali di seluruh dunia. Jadi mereka tahu sumber daya alam kita, tanah jarang potensinya berapa, nikel berapa, mereka ada. Nah artinya kenapa nanti itu sumber daya mineral itu penting, saya akan lihat, saya akan kontekkan di tadi yang saya sebut kontekstual. Jadi sumber daya alam kita yang cukup besar itu, Soekarno punya plan. Kalau ini kemudian kita buka sumber daya ini untuk misalnya kerjasama dengan asing, habis kita. Karena apa? Sumber daya manusianya kita belum siap. Karena pasca kemerdekaan, dekolonisasi, ya kita bicara soal listrik aja lah. Ini di sini kan dulu penyerahan kantor listrik nasional itu ada di sini. Karena ANIM, Alumni Nederland, Electricity, maskapai itu ada di Surabaya. Itu yang kemudian diserah terimakan pada tahun 52 kepada pemerintah Indonesia. Itu penyerahan itu hanya administratif, tetapi sumber daya orang-orang Belandanya dan sebagainya mereka masih akhirnya bekerja di sini. Nggak bisa mereka juga kemudian diusir gitu aja. Karena ada tombol-tombol, maksud saya perangkat-perangkat yang mereka memang belum bisa, atau para tenaga pribumi belum bisa
menguasai itu. Nah itulah masuk Soekarno supaya kemudian tenaga-tenaga ahli di Indonesia dikirim ke luar negeri. Ada yang ke Worosilo, kemudian ke apa ini? Apalagi ya? Dulu saya hafal sekali itu. Universitas kiri itu hafal sekali. Apa? Lumumba University, ya Lumumba itu cukup terkenal universitas itu. Nah itu dikirim ke sana semua, yang kemudian mereka tidak bisa pulang. Gitu. Jadi kita kemudian mengalami semacam keterputusan sejarah bahwa kita atau bangsa Indonesia yang harusnya mereka kembali, mereka nggak bisa kembali. Nah, sementara kemudian peristiwa Super Semar itu terjadi, peristiwa politik itu terjadi, kemudian diikuti oleh satu peristiwa politik pembukaan modal asing dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67. Disitulah awal sebetulnya bencana sumber daya alam Indonesia. Kenapa kita katakan bencana? Ya tadi, formasi sosialnya tidak imbang. Bahkan kontraknya sampai dengan kepemimpinan Pak Jokowi itulah baru habis, dan kemudian ikatan kontraknya sangat melemahkan Indonesia. Bagaimana kita yang punya sumber daya cuma dapat 10% gitu loh. Nah, baru itu kemudian kontrak itu diperbarui. Kita yang harus mayoritas gitu. Dan keberanian itu bukan soal saya sekarang ada di pemerintahan Jokowi, tapi yang faktanya itu dirubah saat pemerintahan Jokowi. Kalau mau diteruskan kontrak itu, oh bisa. Dan itu sebenarnya kan ada periodisasinya, sudah pernah diperpanjang. Nah tentu yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini nggak usah kita obrolin lah. Itu pasti ada rental ekonomi. Ya kita sebut aja nama sekarang juga masih hidup. Ada Pak Ginanjar, ada siapa lagi di situ. Entah itu saham, entah apa, kira-kira kan? Karena memang mereka apa? Kalau dalam apa istilahnya proxy. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu peristiwa penting. Kalau kita melihat soal Super Semar dan kejatuhan Soekarno pada saat itu, bukan karena kalau soal misalnya ini siapa yang menggalang apa, apakah angkatan darat, apakah kemudian kelompok-kelompok Islam misalnya yang dilakukan, saya kira itu baca udah banyak. Mungkin peristiwa-peristiwa kayak gini nggak banyak diungkap. Nah itulah yang kemudian Soekarno dikepung, kekuasaan pemerintah itu dikepung dari semua sisi. Tentu faktor yang paling besar ada dinamika politik internal di pemerintahan, di bangsa Indonesia itu. Nah itu yang kemudian menjadi proksi dari kekuatan asing, terutama Amerika, yang memang menginginkan Indonesia itu masuk dalam kepentingan mereka. Nah buktinya apa? Tadi salah satu aja yang paling bisa membuat efek kupu-kupu itu adalah penanaman modal asing. Undang-undangnya harus dikeluarkan. Itu kalau Anda pelajari sejak 66 itu ke Undang-Undang Nomor 1 67 jaraknya cepat sekali. Nah, itu yang kemudian apa? Akhirnya Soekarno juga harus jatuh. Memang harus jatuh. Nah, sekarang yang ingin saya supaya cepat, sekarang yang ingin saya katakan, ingin saya ngomong, karena melihat potensi sumber daya kita, ya
kita, sumber daya alam kita, mineral kita yang ada. Kita masih cukup kaya sekarang. Oke, soal emas mungkin sudah sekarang tinggal berapa persen, ya untunglah kita masih punya saham mayoritas. Tetapi kemudian kandungan emasnya pasti sudah berkurang banyak sekali itu, gitu. Tapi yang lain harus dikelola dengan baik. Karena sekarang ini juga masyarakat internasional mereka juga berlomba agar energi mereka digerakkan oleh bukan energi fosil. Ini yang menurut saya penting, agenda transisi energi. Karena apa? Karena keputusan PBB, keputusan COP misalnya, panel para peneliti itu sudah mengemukakan bahwa kalau negara-negara global ini tidak melakukan transisi energi, itu perubahan iklim akan menjadi dampak yang lebih besar daripada COVID yang sampai hari ini masih terjadi. Dan peristiwa apa ini yang menjadi tanda perubahan iklim, saya kira masih sudah terjadi ya, banjir, kemudian musim yang nggak bisa diprediksi dan sebagainya. Nah, itu sekarang para negara di dunia mereka sudah berjanji, berikrar untuk melakukan netral karbon, istilahnya akan mengganti energi mereka dengan energi yang ramah lingkungan lah, kira-kira gitu. Tidak menggunakan energi fosil lagi. Energi fosil itu ya minyak, gas, batu bara dan sebagainya. Nah, padahal kita lagi menikmati batu bara nih. Produksi kita hampir 600 juta metrik ton. Nah, sekarang sudah di Newcastle itu hampir 400 ya. Sekarang turun sedikit menjadi 360 lah. Yang tadinya kalau di PLN aja standarnya ya, di DMO PLN itu kan cuma 70 dolar per 1 juta ton. Jadi disparitasnya jauh sekali sehingga keuntungannya sekarang ini dari batu bara meningkat sekali. Nah, di era transisi energi itu nanti energi akan digerakkan oleh misalnya angin, matahari, kemudian air, energi laut dan sebagainya. Nah, tapi sifat energi terbarukan ini kan terputus-putus, intermittent. Artinya apa? Kalau matahari misalnya, sebagai contoh, kekuatan dia kan hanya 4 jam, 5 jam. Nah, kalau mendung kayak gini, udah sore kayak gini pasti nggak memberikan energi lagi. Nah, itu berbeda dengan batu bara misalnya, yang bisa terus memasok energi. Kemudian juga angin. Angin pun juga terputus-putus. Kalau pas anginnya kenceng bisa menghasilkan energi yang besar. Oleh karena itu, sifat dari intermittent ini yang itu kemudian membutuhkan namanya baterai untuk menyimpan energi. Bayangkan di HP ini sekarang atau di laptop dan sebagainya, meskipun baterainya kecil, itu bisa menyimpan energi bisa sampai 1 hari lebih kalau nggak digunakan. Nah, teknologi ke depan itu akan sangat tergantung dengan baterai, termasuk mobil listrik dan sebagainya. Nah, elemen dari baterai itulah yang kemudian elemen yang paling penting ada nikel, kobalt, kemudian semikonduktor yang terbuat salah satu tadi ada nikel, kobalt, kemudian juga logam tanah jarang yang sampai hari ini belum ada yang istilahnya digali, dijernihkan dan sebagainya. Itu belum ada soal tanah jarang. Hanya
beritanya aja kemarin di Lapindo itu cukup besar ternyata. Nah, logam tanah jarang ini ya, dipakai untuk misalnya rotor dari turbin angin, radar, dan banyak alat-alat pertahanan, termasuk semikonduktor. Nah nanti kayak misalnya mobil listrik, salah satunya itu sangat tergantung dengan itu. Nah sekarang peringkat pertama itu adalah Taiwan, Korea, dan Cina. Sekarang Cina tadinya udah jauh sekali, tapi sekarang udah mulai ke peringkat 3 dan mungkin nanti akan sebentar lagi akan menguasai. Seluruh rantai pasoknya mereka udah kuasai di sini, termasuk nikel. Nah kita baru sekarang ini Pak, kembali lagi ya saya katakan baru pemerintahan Pak Jokowi, semua nikel itu harus dikelola, diolah di dalam negeri. Dulunya ekspor mentah, sehingga apa nilai tambahnya soal alih teknologi, nilai tambahnya soal tenaga kerja itu semua hilang. Selain kemudian murah. Oleh karena itu Pak Jokowi mengatakan semua harus diekspor dalam bentuk olahan, sehingga added value-nya ada di dalam negeri. Mendapat perlawanan enggak? Mendapatkan gitu. WTO karena mereka sudah create organisasi internasional itu, mereka pasti ada klausul-klausulnya yang mengikat supaya perdagangan lintas negara itu tidak dibatasi oleh ekspor. Kira-kira begitu. Nah, kenapa yang menolak pertama kali itu adalah masyarakat ekonomi Eropa? Anda klik aja. Karena mereka negara-negara Eropa ini punya ambisi menjadi kawasan regional yang ingin netral karbon duluan. Anda lihat Norwegia, kemudian negara-negara Skandinavia. Mereka tahun 2025, 2030 jalan raya sudah bebas bebas karbon, artinya bebas mobil kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Artinya mereka butuh selain pasokan energi terbarukan, mereka butuh baterai yang komponennya ada nikel, yang mereka tidak punya gitu. Itu ada di Indonesia. Makanya ketika kemudian kita melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah, karena nikel ini selain untuk baterai juga untuk ada besi stainless steel, mereka kelimpungan. Itulah yang kemudian mereka memasukkan nikel itu, tanah jarang, menjadi komponen material kritis karena mereka nggak punya. Itu coba lihat critical material list, bukan? Komisi Eropanya juga udah mencah-mencah, termasuk LSM-nya. LSM mereka sudah bikin asosiasi untuk kemudian istilahnya nanti menyerang Indonesia itu dalam bentuk opini. Nah, mungkin mereka juga punya kaki tangannya di sini gitu loh, dengan isu lingkungan, dengan ini gitu loh. Nah, ini pola-pola semacam ini mirip gitu. Dan ini bisa menggeser ya epicentrum politik, geopolitik ke kawasan kita. Karena penghasil nikel itu juga ada di Filipina, di Australia, gitu. Myanmar itu tanah jarang cukup besar. Maka tidak heran kalau kemudian di Arab Saudi itu sekarang orang pakai bikini itu di pantai, di kafenya juga mereka sudah sangat bisa, karena mereka menyadari
wilayah Timur Tengah tidak menjadi epicentrum geopolitik internasional, karena akan ada transisi energi. Kalau dulu tahun 80-an, 90-an, OPEC, Selat Hormuz itu menjadi sekarang kawasan Indo-Pasifik ini. Maka gerakan di Indo-Pasifik ini, apakah AUKUS, ya, karena Amerika sudah dengan Australia, Prancis membuat satu kesepakatan, Jepang mau masuk, Cina juga pasti akan bergerak. Makanya dalam soal invasi Ukraina ini saya langsung menulis tuh. Sekarang meletus, saya sudah langsung di depan laptop, besok saya kirim keluar. Dan semua prediksi betul akan krisis energi juga. Nah, itu epicentrum akan bergeser. Hanya tidak seksis lagi Timur Tengah itu. Sebentar lagi mungkin gerakan khilafah atau apa juga akan bergeser. Mungkin nanti Mindanao akan menjadi penting gitu. Mereka istilahnya membuat Mindanao sebagai kawasan Afghanistan baru lah. Karena pergeserannya akan terjadi. Nah, dari situlah kemudian posisi Indonesia itu juga menjadi penting. Sehingga kalau kita juga tidak bisa memanfaatkan sumber daya mineral ini sebagai instrumen diplomatik, itu akan berbahaya. Dan kemudian juga harus hati-hati dalam pengertian kebijakan kita. Saya lihat kemarin wawancara Presiden dengan Nikkei Asia itu cukup bagus, bahwa Presiden meletakkan dalam konflik Ukraina sama Rusia ini dalam posisi tengah. Tuh. Karena apa? Blinker sedikit ke pro Amerika misalnya, berat. Atau ke Rusia sih, berat. Beratnya apa? Karena sekarang ini pembelahan blok itu terjadi, meskipun tidak lagi isunya itu komunisme dan kapitalisme, gitu loh. Tapi soal sumber daya alam. Eropa misalnya, kalau itu kan sudah itu Nord Stream 2 yang ke Jerman, 40% mereka tergantung dari Rusia. Nord Stream 1-nya lagi misalnya, jalur pipanya itu yang lama diputus juga, selesai itu Eropa. Meskipun Amerika sekarang ini, ya ini kembali lagi, ketika terjadi semacam itu Amerika, maka dalam ambigium politik juga terjadi, dalam ambigium geopolitik tidak ada kawan abadi. Dalam konteks krisis hari ini, khususnya yang kemudian berdampak pada krisis energi, Amerika mendekati lagi musuh-musuh tradisionalnya, bahkan terhadap Iran. Bolsonaro kemarin sudah mengeluarkan 2 tahanan Amerika yang terlibat kemarin waktu kudeta, karena itu bagian dari tadi pendekatan tadi. Venezuela itu musuh tradisional Amerika, sekarang didekati lagi. Intinya apa? Mereka suruh memompa minyaknya agar minyak, gas dan sebagainya, agar untuk menyuplai Eropa, gitu. Itu musuh mereka semua. Tetapi juga yang hati-hati bahwa kenapa ini hati-hati? Rusia juga sudah, meskipun di blok nantinya mereka akan mengalihkan minyak mereka, gas mereka ke China, ke India juga. Makanya India yang juga punya hak veto di PBB, mereka abstain. Di ASEAN aja kalau kita lihat ya, hanya Singapura yang membuat pernyataan jelas mendukung Amerika. Yang lain, Malaysia enggak, abstain. Karena mereka melihat ini, kalau kita nggak hati-hati, dan Rusia sudah nyatakan itu di ASEAN. Karena apa? Jangan lupa loh,